Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik riuhnya kehidupan, di balik hiruk pikuk akal dan nafsu, ada satu ruang hening yang sering kita lupakan. Ruang itu bukan di luar diri, melainkan di dalam. Lebih luas dari galaksi yang tak terhitung, lebih dalam dari lautan yang paling gelap, dan lebih terang dari setiap bintang yang bersinar. Para sufi, wali, dan ulama besar tidak mencari Tuhan di ufuk yang jauh. Mereka justru pulang ke satu tempat, hati. Pertanyaannya, mengapa hati begitu istimewa? Mengapa Rasulullah bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Dan mengapa para arifin menyebutnya sebagai cermin Tuhan? Kita sering mencari kehadiran ilahi di masjid yang megah, di ritual yang rumit, bahkan di ujung dunia. Padahal rahasia makrifat itu ada di balik pintu yang paling dekat, pintu hati kita sendiri. Hari ini, kita akan membuka rahasia itu, sebuah perjalanan ke dalam diri yang akan mengubah cara kita memandang spiritualitas selamanya. Don't forget to subscribe and also comment at Rido Brown channel. Thank you, jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempol. Yadi Chanel Rido Brown, terima kasih kakak. Menemukan ruang hening dalam diri. Kita terbiasa mengukur keberhasilan spiritual dari seberapa banyak kita beribadah atau seberapa sering kita melakukan amal saleh secara lahiriah. Ritual-ritual ini memang pondasi yang kokoh, tiang-tiang yang menopang keimanan kita. Namun fokus yang terlalu berlebihan pada aspek luar bisa membuat kita kehilangan esensi terdalam dari ibadah itu sendiri. Kita mungkin rajin salat, puasa, atau bersedekah, tapi di dalam diri, hati masih terasa kering dan hampa. Hati secara fisik adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh. Namun dalam konteks spiritual, ia adalah pusat dari segala niat dan perasaan. Ia adalah kompas yang menuntun arah perjalanan batin kita. Jika kompas itu berkarat, maka kemanapun kita berjalan, kita akan tersesat. Kebanyakan dari kita lupa bahwa amalan lahiriah yang luar biasa pun tidak akan punya makna tanpa niat yang bersih dan ikhlas. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW begitu menekankan pentingnya hati. Beliau tahu, sebuah amal saleh yang tampak sempurna di mata manusia bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah jika hati pelakunya dipenuhi ria atau kesombongan. Hati adalah penentu sejati dari setiap tindakan kita. Ia adalah fondasi yang harus kita perbaiki pertama kali. Bayangkan hati sebagai sebuah wadah. Sebelum kita mengisi wadah itu dengan air suci, amal ibadah, kita harus memastikan wadah itu bersih dari kotoran. Kotoran di sini adalah penyakit-penyakit hati, seperti hasad, iri, dengki, dan kebencian. Membersihkan wadah ini adalah langkah awal yang fundamental. Hati yang sakit akan sulit menerima pancaran cahaya ilahi. Ia tertutup oleh debu-debu duniawi dan noda-noda dosa. Membersihkan hati adalah jihad terbesar, sebuah perjuangan yang menuntut kesabaran dan ketekunan. Inilah yang membedakan ibadah yang hanya menjadi rutinitas dengan ibadah yang benar-benar mengubah jiwa. Oleh karena itu, setiap langkah spiritual, kita harus dimulai dengan memeriksa kondisi hati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hati ini sudah layak menjadi tempat singgahnya? Tanpa hati yang bersih, semua amalan kita hanyalah gerakan fisik tanpa ruh. Pada akhirnya, ruang hening dalam diri ini adalah tempat kita bertemu dengan Sang Pencipta. Ia adalah pintu gerbang menuju kedamaian sejati yang tidak dapat dibeli dengan harta. Ia adalah tempat di mana kita menemukan jawaban atas setiap pertanyaan, bukan dari luar, melainkan dari bisikan-bisikan ilahi di dalam diri kita. Makna hati dalam perspektif syariat. Dalam kajian syariat, hati dipandang sebagai pusat niat. Setiap amal ibadah, mulai dari salat hingga haji, tidak akan diterima tanpa niat yang ikhlas karena Allah. Posisi hati sebagai penentu niat menunjukkan betapa sentralnya peran batin dalam setiap tindakan kita. Niat adalah ruh dari amal. Tanpa ruh, sebuah amal hanyalah jasad yang tak bernyawa. Syariat adalah langkah pertama dalam membersihkan hati. Ia mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori hati,
seperti berbohong, mencuri, atau menzalimi orang lain. Syariat adalah pagar yang menjaga hati kita dari noda-noda lahiriah. Ia adalah petunjuk jalan yang mencegah kita terjerumus ke jurang dosa. Tujuan dari syariat, lebih dari sekadar seperangkat aturan, adalah untuk menertibkan jiwa. Ia mendisiplinkan nafsu dan menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu kejernihan hati. Dengan mematuhi syariat, kita secara tidak langsung sedang membersihkan layar hati kita dari debu-debu kehidupan duniawi. Syariat juga memandu kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia secara adil dan penuh kasih. Ketika kita menjalankan syariat dengan baik, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, ujub, dan ria. Perilaku baik yang kita lakukan pada akhirnya akan memantul kembali ke dalam hati, menjadikannya lebih bersih dan terang. Analogi yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan antara syariat dan hati adalah sebuah cermin. Syariat adalah kain pembersih yang kita gunakan untuk mengelap cermin tersebut. Setiap kali kita melaksanakan sebuah ibadah, setiap kali kita menjauhi larangannya, kita sedang menyeka cermin hati dari debu-debu dosa. Namun pekerjaan ini belum selesai. Membersihkan debu dari cermin adalah langkah awal. Cermin yang hanya bersih dari debu mungkin belum cukup bening untuk memantulkan bayangan dengan sempurna. Ia mungkin masih buram dan tidak berkilau. Inilah mengapa syariat hanyalah permulaan. Ia adalah fondasi yang kokoh, namun kita harus melangkah lebih jauh untuk mencapai kedalaman spiritual. Memahami hati dari perspektif syariat adalah fondasi, dan dari sini kita akan melangkah ke tingkat berikutnya. Menggosok hati hingga berkilau. Jika syariat adalah membersihkan cermin dari debu, maka tarekat adalah menggosoknya hingga berkilau dan bening. Tarekat yang secara harfiah berarti jalan adalah metode atau latihan-latihan spiritual yang dirancang untuk membersihkan hati dari kotoran batiniah yang lebih halus. Ini bukan jalan fisik menuju suatu tempat, melainkan sebuah perjalanan spiritual ke dalam diri. Latihan-latihan tarekat yang dikenal sebagai riyadhah bertujuan untuk menjinakkan ego dan nafsu. Zikir misalnya bukan sekadar mengulang-ulang kalimat suci. Zikir adalah cara untuk terus-menerus mengingat Allah, sehingga hati tidak memiliki ruang untuk mengingat hal-hal lain selainnya. Zikir yang berkesinambungan akan melembutkan hati yang keras. Puasa dalam tarekat memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Ketika kita melatih diri untuk tidak tunduk pada keinginan perut dan mata, kita sedang memperkuat hati kita dari godaan-godaan dunia. Puasa menjadi sebuah alat untuk membersihkan hati dari keterikatan materi. Khalwat atau menyendiri juga merupakan bagian penting dari tarekat. Dalam kesendirian, kita dapat merenungkan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah tanpa gangguan. Kesendirian memungkinkan kita untuk mendengar bisikan hati kita sendiri dan memahami apa yang benar-benar ada di dalamnya. Ini adalah waktu di mana kita dapat membersihkan sampah-sampah pikiran yang selama ini mengotori hati. Semua latihan ini bertujuan untuk membuat hati lebih peka, lebih lembut, dan lebih fokus. Hati yang telah melewati latihan tarekat akan menjadi lebih sensitif terhadap isyarat-isyarat ilahi. Ia akan mulai merasakan kedamaian yang mendalam, yang tidak bisa dicari di luar diri. Tarekat adalah proses pemurnian yang terus-menerus. Sama seperti cermin yang harus digosok berulang kali untuk mencapai kejernihan yang sempurna, hati juga harus dilatih secara konsisten untuk mencapai kesucian. Proses ini memang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Melalui tarekat, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membuka pintu batin yang selama ini tertutup. Pintu inilah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman hakikat, di mana kita mulai melihat realitas yang lebih dalam. Jantung spiritual. Setelah hati bersih dari debu syariat dan berkilau karena gosokan tarekat, kita masuk ke level hakikat. Hakikat adalah inti dari realitas. Pada tahap ini, hati bukan lagi sekadar tempat niat,
tetapi telah menjadi jantung spiritual dari diri kita yang sejati. Ia adalah latifah, sebuah titik halus yang menjadi pusat dari semua kesadaran. Pada level ini, kita menyadari bahwa aku yang kita kenal selama ini, ego, pikiran, dan tubuh, hanyalah bayangan. Diri kita yang sejati, esensi dari keberadaan kita, terletak di dalam hati. Ketika hati telah bersih dari aku, dari ego yang penuh kesombongan dan keinginan, ia akan mulai merasakan kehadiran yang maha kuasa. Hakikat adalah ketika kita menyadari bahwa amal ibadah bukanlah sekadar kewajiban, melainkan sebuah bentuk cinta dan kerinduan. Ibadah menjadi pertemuan yang manis antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak lagi beribadah karena takut neraka atau mengharapkan surga, melainkan karena kita mencintainya. Analogi yang kuat untuk memahami hakikat adalah bayangan di cermin. Ketika cermin bersih, kita bisa melihat bayangan kita dengan sangat jelas. Bayangan itu adalah gambaran dari diri kita, tetapi ia bukanlah kita yang sebenarnya. Demikian pula, hati yang telah mencapai hakikat akan memantulkan bayangan sifat-sifat Tuhan, namun hati itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Perjalanan hakikat adalah perjalanan menyingkirkan semua lapisan ilusi yang menutupi kebenaran. Lapisan itu bisa berupa keterikatan pada materi, hawa nafsu, atau bahkan pada konsep-konsep spiritual yang salah. Melepaskan semua lapisan ini memungkinkan hati untuk melihat realitas tanpa distorsi. Pencapaian hakikat bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah pintu gerbang menuju makrifat, kesadaran yang lebih dalam. Hati yang telah merasakan hakikat akan selalu haus akan kebenaran yang lebih tinggi. Ia akan terus mencari untuk lebih dekat dan lebih dalam dengan yang maha ada. Dengan memahami hakikat hati, kita menyadari bahwa spiritualitas bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan usaha lahiriah semata. Ia adalah sesuatu yang harus kita temukan di dalam diri, sebuah harta karun yang tersembunyi. Cermin Tuhan, inilah puncak dari perjalanan kita, makrifat. Makrifat bukanlah pengetahuan yang didapatkan dari buku, melainkan sebuah kesadaran yang mendalam, sebuah pengalaman langsung. Ketika hati telah bersih dari kotoran syahwat dan ego, dan telah terlatih oleh tarekat, cermin hati itu menjadi sangat bening, murni tanpa noda. Pada saat itulah cahaya atau sifat Tuhan dapat terpantul di dalamnya. Ini adalah makna sesungguhnya dari hati sebagai cermin Tuhan. Hati yang makrifat akan memiliki sifat-sifat seperti Rahman, Rahim, sabar, dan cinta yang tak terbatas. Ia tidak lagi memandang dunia dengan mata ego, melainkan dengan mata spiritual yang melihat kasih sayang Tuhan di setiap ciptaan. Hati yang makrifat menyadari bahwa ia adalah bagian dari keseluruhan, sebuah percikan dari samudra kasih ilahi. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai terpisah dari penciptanya. Ini bukan berarti hati itu adalah Tuhan, tetapi hati yang mampu menerima pantulan sifat-sifatnya. Pada tingkat ini, dualitas antara hamba dan Tuhan mulai memudar. Bukan dalam arti mereka menjadi satu entitas, melainkan dalam arti tidak ada lagi hijab atau penghalang yang memisahkan mereka. Hati yang makrifat merasakan kehadiran Allah di setiap tarikan napas dan di setiap detik kehidupan. Ia melihat Allah di balik segala sesuatu, baik yang tampak indah maupun yang tampak buruk. Ketika hati telah mencapai makrifat, kebahagiaan sejati tidak lagi bergantung pada kondisi eksternal. Seseorang dapat merasa damai di tengah badai dan dapat merasakan kelapangan di tengah kesempitan. Ini karena sumber kebahagiaannya bukan dari dunia, melainkan dari kehadiran Allah di dalam hatinya. Makrifat adalah hadiah dari Allah bagi hati yang telah bersusah payah membersihkan dirinya. Ini adalah buah manis dari perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan ketekunan. Ini adalah tujuan akhir dari semua ibadah dan latihan spiritual kita. Pada akhirnya, perjalanan makrifat adalah perjalanan pulang. Kita pulang ke fitrah kita yang suci, di mana hati kita adalah cermin yang bening, siap untuk memantulkan cahaya ilahi.
Bahaya kotoran hati, ria. Setelah memahami pentingnya hati sebagai cermin, kita juga harus menyadari apa saja yang bisa mengotorinya. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah ria. Ria adalah melakukan amal saleh dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan dari Allah. Ini adalah racun yang secara diam-diam bisa merusak keikhlasan kita. Ria bekerja dengan cara yang sangat halus. Seseorang mungkin merasa bangga ketika amal ibadahnya diketahui orang lain. Ia merasa senang ketika dipuji sebagai orang yang saleh, dermawan, atau taat. Perasaan ini, jika tidak segera disadari dan dihilangkan, akan membuat hati menjadi kotor. Ibaratnya, jika hati adalah cermin, ria adalah debu halus yang menempel pada permukaannya. Ia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi seiring waktu, ia akan menumpuk dan membuat cermin itu buram. Semakin banyak ria yang kita biarkan, semakin sulit bagi hati untuk memantulkan cahaya ilahi. Salah satu cara untuk melawan ria adalah dengan terus-menerus melatih diri untuk menyembunyikan amal kebaikan. Lakukan sedekah secara diam-diam, berzikir tanpa diketahui orang lain, dan bermunajat di tengah malam yang sunyi. Ini adalah latihan untuk membersihkan niat kita dari keinginan untuk dipuji. Penting untuk diingat bahwa ria tidak hanya terjadi dalam amalan besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Kita mungkin merasa bangga ketika orang lain melihat kita melakukan kebaikan, bahkan jika kebaikan itu adalah hal yang sepele. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk mengatasi penyakit ini. Pada hakikatnya, ria adalah bentuk ketidakpercayaan kita pada janji Allah. Kita lebih memilih pujian dari manusia yang fana daripada pahala dari Allah yang kekal. Ini adalah tanda hati yang masih terikat pada dunia. Dengan membersihkan hati dari ria, kita sedang membuka jalan bagi cahaya ilahi untuk masuk. Kita sedang mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, hamba hanya melakukan ini untukmu." Itulah makna sejati dari keikhlasan. Bahaya kotoran hati, hasad dan dengki. Penyakit hati lain yang sama merusaknya adalah hasad dan dengki. Hasad adalah perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, dan dengki adalah keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Kedua penyakit ini adalah api yang membakar kebaikan kita sendiri. Hasad dan dengki membuat hati menjadi sempit dan kotor. Ketika kita melihat orang lain sukses, bahagia, atau diberkahi, hati kita terasa sakit. Bukannya merasa senang, kita malah merasa iri dan benci. Perasaan ini adalah racun yang secara perlahan akan mematikan spiritualitas kita. Penyakit ini juga membuat kita lupa akan takdir Allah. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing, dan bahwa Allah memberikan nikmat kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dengan merasa hasad, kita secara tidak langsung sedang tidak menerima takdir Allah. Cara terbaik untuk melawan hasad adalah dengan memperkuat tawakal dan qanaah. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya sepenuhnya pada rencananya. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dengan tawakal dan qanaah, kita akan merasa damai dengan takdir kita sendiri dan tidak akan merasa iri pada orang lain. Selain itu, cobalah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang kita iri. Ketika kita mendoakan kebaikan bagi mereka, hati kita akan mulai terasa lebih lapang. Doa ini adalah cara untuk mengubah energi negatif menjadi energi positif. Pada akhirnya, hasad dan dengki adalah kerugian besar bagi diri kita sendiri. Ia tidak hanya merusak hati, tetapi juga membuat kita kehilangan kedamaian. Ia membuat kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak puas. Membersihkan hati dari hasad adalah jihad yang berat, tetapi sangat penting. Hati yang bersih dari hasad akan menjadi tempat yang lapang, yang bisa menampung kasih sayang untuk semua orang. Hati yang lapang adalah cermin yang indah. Praktik membersihkan hati, zikir dan tafakur. Setelah kita menyadari pentingnya membersihkan hati dari kotoran, langkah selanjutnya adalah praktik. Dua praktik utama yang sangat efektif adalah zikir dan tafakur, merenung.
Keduanya adalah alat-alat ampuh untuk menggosok cermin hati hingga berkilau. Zikir seperti yang sudah disebutkan, bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata. Zikir adalah cara untuk terus-menerus mengingat Allah. Zikir yang paling efektif adalah zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir, bukan hanya lisan. Ketika lisan mengucapkan subhanallah, hati juga merasakan kebesaran Allah. Ketika lisan mengucapkan alhamdulillah, hati juga merasakan syukur. Zikir secara rutin akan membuat hati menjadi lebih lembut dan lebih peka. Ia akan menjadi makanan bagi hati, menjadikannya kuat dan sehat. Hati yang terbiasa berzikir akan merasa tidak nyaman ketika jauh dari Allah. Ia akan selalu merindukan kehadirannya. Tafakkur atau merenung adalah praktik untuk memikirkan kebesaran ciptaan Allah. Lihatlah langit, bintang-bintang, gunung-gunung, dan lautan. Pikirkan bagaimana semua itu diciptakan dengan begitu sempurna. Merenung akan membuat hati kita merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia akan menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Tafakkur juga dapat dilakukan dengan merenungkan diri sendiri. Pikirkan dari mana kita berasal, mengapa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Renungan ini akan memunculkan kesadaran tentang tujuan hidup kita. Kombinasi antara zikir dan tafakkur adalah yang terbaik. Zikir akan membersihkan hati dari debu-debu dan pikiran yang tidak perlu, sementara tafakkur akan mengisi hati dengan makna dan pemahaman yang mendalam. Keduanya saling melengkapi. Zikir dan tafakkur adalah latihan yang bisa kita lakukan setiap hari. Kita bisa berzikir dimanapun kita berada. Saat berjalan, saat bekerja, atau saat duduk santai. Kita bisa merenung saat melihat pemandangan alam atau saat berada di dalam kamar yang tenang. Dengan konsisten melakukan praktik ini, cermin hati kita akan semakin bening dan berkilau. Ia akan siap untuk memantulkan cahaya ilahi. Panduan praktis untuk membersihkan hati. Praktik membersihkan hati tidak harus rumit. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Mulailah dengan niat yang ikhlas di setiap perbuatan. Setiap kali kita akan melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini aku lakukan karena Allah? Latihan ini akan membiasakan hati untuk selalu berorientasi padanya. Kedua, tingkatkan rasa syukur. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga merasakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Syukuri hal-hal kecil seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan kesehatan yang kita miliki. Rasa syukur akan membuat hati kita lapang dan jauh dari iri. Ketiga, berlatih memaafkan. Memaafkan adalah cara yang paling efektif untuk membersihkan hati dari benci dan dendam. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, bahkan jika mereka tidak meminta maaf. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri dari beban emosional. Keempat, memilih lingkungan yang baik. Lingkungan tempat kita berinteraksi sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan spiritual akan menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang negatif dan toksik akan mengotori hati kita. Kelima, menjaga lisan. Lisan adalah cerminan dari hati. Apa yang kita ucapkan adalah apa yang ada di dalam hati kita. Berlatihlah untuk tidak bergosip, tidak mengumpat, dan tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Lisan yang baik adalah tanda hati yang bersih. Keenam, menjauhi hal-hal yang tidak perlu. Dunia ini penuh dengan distraksi. Kita sering menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, seperti media sosial, hiburan, atau berita-berita negatif. Hal-hal ini mengotori hati dan membuat kita lupa pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terakhir, bermunajat di tengah malam. Bangunlah saat orang lain sedang tidur dan bermunajatlah kepada Allah. Saat itu hati kita lebih mudah untuk terhubung dengannya. Munajat di tengah malam adalah cara terbaik untuk membersihkan hati dan menguatkan iman. Hati sebagai cahaya kehidupan. Hati yang telah mencapai makrifat adalah sumber inspirasi bagi orang lain. Hati ini memancarkan cahaya yang tidak bisa disembunyikan.
Cahaya ini bukan berasal dari kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran, melainkan dari kehadiran Allah di dalam diri. Orang yang hatinya bening akan memiliki aura yang menenangkan. Kata-katanya akan penuh dengan hikmah, dan tindakannya akan penuh dengan kasih sayang. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk mempengaruhi orang lain, karena kehadiran mereka sudah cukup untuk menginspirasi. Hati yang menjadi cermin Tuhan akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Mereka melihat keindahan di setiap ciptaannya dan kasih sayangnya di setiap peristiwa. Mereka tidak akan pernah merasa sendirian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Jadikan hati kita sebagai mercusuar yang memandu kita di tengah badai kehidupan. Ketika hati kita terang, kita tidak akan pernah tersesat, tidak peduli seberapa gelap jalan yang kita lalui. Hati yang makrifat akan menjadi sumber kekuatan dan kedamaian yang tak ada habisnya. Perjalanan menuju makrifat memang tidak mudah, tetapi hasilnya sangat berharga. Ia adalah perjalanan menuju kebahagiaan sejati, menuju cinta yang tidak pernah padam. Ini adalah perjalanan pulang ke fitrah kita yang suci, di mana kita dapat melihat kebenaran dalam segala hal. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti merawat hati kita. Bersihkan ia setiap hari dari debu-debu dunia. Gosoklah ia dengan zikir dan renungan, dan isilah ia dengan cinta kepada Allah dan sesama. Ya, jadi mengapa hati adalah cermin Tuhan? Karena ia adalah satu-satunya tempat di dalam diri kita yang diciptakan untuk menerima dan memantulkan cahayanya. Jalan menuju makrifat bukanlah perjalanan ke tempat yang jauh, melainkan perjalanan ke dalam diri yang paling dalam. Mulai hari ini mari kita jaga hati kita, bersihkan dari kotoran benci, iri dan sombong. Latihlah dengan zikir, renungan dan cinta. Jadikan hati kita cermin yang layak untuk memantulkan cahaya ilahi. Sudahkah hati kita siap menjadi cerminnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.